Oke, shalom semuanya. Saya melihat wajah-wajah yang membuat saya surprise. Thank you semuanya sudah hadir. Saya tahu saudara datang dengan kerinduan dan kehausan. Amin. Gak peduli saudara datang dari mana, tapi saya tahu, saya percaya saudara semua datang tempat ini dengan penuh perjuangan. Sekali lagi, thank you. Baik, kita masuk bulan yang baru, saudara. Kita sudah membahas bulan lalu tentang bagaimana kita berakar, bertumbuh, dan mengalami pendewasaan di dalam Kristus. Sampai goalnya apa, saudara? Kita tahu dan menemukan hati Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa. Amin. Nah, nyambung dari bulan lalu, kita masuk bulan ini dengan satu tema, yaitu hati seorang hamba. Dan saya ambil tema minggu ini tentang the last servants. Kok serem ya? Pelayan-pelayan terakhir. Ya, ini sebuah jawaban doa, ini sebuah tema yang memang saya renungkan, saya doakan, saudara. Karena apa? Berangkat dari keresahan, berangkat dari tangisan. Ya. Ketika saya merenungkan hari-hari ini, saudara, padahal saya tuh nggak punya kepentingan apa-apa loh, mikirin jiwa, mikirin masa depan, mikirin generasi, gitu ya. Buat saya tuh kehidupan saya, jujur nggak ada untungnya. Cuma satu, saya percaya itu adalah hatinya Tuhan. Dan saya selalu berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya bisa perbuat. Hidup saya sudah selesai Tuhan di dalam-Mu. Sekarang apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Dan saudara, muncul tema ini, the last servants. Itu pelayan-pelayan terakhir. Nah, Tuhan kasih ayat ini bukan untuk nakut-nakutin saudara semuanya. Saya percaya saudara tahu ayat ini dan pernah baca. Oke. Dan beberapa pertemuan sebelumnya saya pernah singgung. Saya ambil dari Amplified Bible ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Di dalam terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan demikian, saya akan bacakan buat saudara semuanya. Ketahuilah dan pahamilah ini, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang bahaya. Kalau saudara baca di dalam terjemahan baru, di dalam terjemahan TB1 atau TB2, saudara akan temukan masa-masa yang sukar. Betul? Nah, di dalam Amplified Bible ditulis demikian, masa-masa yang berbahaya. Karena apa? Di dalam terjemahan Yunaninya disebut kalepos. Kalepos itu suasana yang betul-betul mencekam, menggambarkan dunia yang penuh bencana. Sulitnya dan sukarnya itu bukan sekedar susah. Oke? Tetapi benar-benar kita butuh effort, kita butuh betul-betul usaha, pengorbanan, dan daya juang. Saya akan lanjutkan dulu ayat ini. Penuh tekanan dan kesukaran, hari-hari yang begitu berat sehingga sulit untuk dijalani. That's why saudara, kalau kita lihat kondisi hari ini, saudara bisa lihat di sosial media, apa yang terjadi? Kondisi tidak menentu, baik itu geopolitik, baik itu ekonomi, dan baik itu juga di dalam kerohanian. Betul ya? Dan apa yang disuguhkan oleh dunia ini saudara, percaya atau tidak, kita cuma suruh memilih. Kamu pro atau kamu kontra? Kamu ke kanan atau kamu ke kiri? Betul tidak? Jadi susah buat hari ini untuk ada di titik netral. Makanya saya sampaikan buat saudara semua, kalau saudara berusaha untuk netral, itu ada aja penilaian-penilaian, pandangan-pandangan, wah ini mah pro ini, itu pro ini mah kontra ini, itu mah kontra itu. Saya akan lanjutkan. Sebab manusia, ini masalahnya saudara, akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi egois, berpusat pada diri sendiri. Bahkan narsis. Dan dunia memvalidasi itu semua.
Dunia membuat ruang-ruang untuk validasi dan narsisme. Mencintai uang. Saudara butuh uang? Cinta uang? Kita butuh uang, betul? Tapi jangan cinta uang. Dua hal yang berbeda. Lalu dikatakan demikian. Dikuasai oleh keserakahan, suka membanggakan diri, sombong, menghina, dan memfitnah orang lain. Tidak taat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, gak tahu tentang grateful, gak tahu tentang apa yang harus disyukuri. Bawaannya apa? Nuntut bawaannya, Tuhan kok belum tergenapi janjimu Tuhan, kok kenapa aku belum dapat pasangan hidup, kok kenapa aku gajinya masih segini-segini aja, kenapa kok aku masih ada di titik ini aja, kenapa aku ada di dalam keluarga yang kesulitan dan seterusnya. Padahal saudara, kalau kita mau merenung 1 menit saja, ada hal yang menjadi alasan untuk kita bersyukur. Amin. Gak mungkin enggak. Termasuk lubang hidup kita, lubang hidung kita, saudara. Ada di sini yang nggak punya lubang hidung? Tutup 1 aja. Susah nggak? Coba tutup semua. Mulut nggak boleh terbuka. Lakukan itu 10 menit. Ini hal yang sepele. Mungkin terdengar lucu. Kalau saya bilang gini, Tuhan aku mengucap syukur Tuhan untuk lubang hidung yang kau berikan buat aku. Mungkin terdengar lucu. Tapi kalau nggak ada lubang hidung, apa jadinya, saudara? Saya pernah operasi di hidung. Karena ada pembengkakan, oke, dan itu dikasih sumbatan kain kasa. Meskipun ada selang buat nafas sedikit, saudara. Itu saya cranky banget. Saksi hidup saya adalah istri saya. Saya jadi nggak sabaran, gampang marah. Karena apa? Susah nafas. Halo, itu baru 2 hari 1 malam. Jadi kebayang, saudara. Bahwa sebetulnya ada sesuatu yang kita syukuri. Nah, saya akan lanjutkan. Suka membanggakan diri, sombong, menghina, dan memfitnah orang lain, tidak taat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati hal-hal yang kudus, dan hidup tanpa rasa hormat kepada Allah. Nah, ayat berikutnya masih lanjut. Mereka juga tidak memiliki kasih yang wajar terhadap sesama manusia. Hari-hari ini kita juga melihat kriminal yang terjadi. Ada kejadian. Kalau nggak tahu saudara ngikutin atau tidak, ada pasangan ya, cewek sama cowok masih pacaran, si perempuannya, si ceweknya dianiaya sampai wajahnya, saudara, udah nggak kelihatan muka manusia. Dipikir itu belas kasihnya di mana, betul nggak? Kok bisa-bisanya? Ini saudara, Paulus sudah nulis loh, keadaan hari ini, akhir zaman itu nggak wajar lagi kasih manusia terhadap sesama. Dan berhati keras. Bahasanya apa? Batu. Dan tidak berperi kemanusiaan, tidak mau berdamai, suka menyebarkan fitnah dan gosip yang jahat. Halo, ini menjadi konsumsi yang enak didengar. Oh iya kan? Tapi di sini nggak ada yang ngikutin lagi gosip-gosip TV apa segala macam. Yang lagi viral apa? Perselingkuhan dan lain sebagainya, ya kan? Itu jadi konsumsi orang-orang zaman sekarang. Tidak mampu mengendalikan diri, hidup tanpa moral, kejam, membenci apa yang baik, menjadi pengkhianat, bertindak gegabah tanpa memikirkan akibatnya, congkak karena kesombongan, lebih mencintai kenikmatan duniawi daripada mengasihi Allah. Mereka mempertahankan penampilan lahirnya sebagai orang saleh atau beragama, tetapi menyangkal kuasa sejati dari kehidupan yang saleh itu. Karena cara hidup mereka sendiri membuktikan bahwa pengakuan iman mereka kosong. Jauhilah orang-orang seperti itu dan jangan bergaul dengan mereka. Ayat 5 ini, saudara, mengatakan apa? Kelihatannya saleh, kelihatannya menjalankan ibadah. Tapi apa? Kosong. Ibadah sih ibadah. Bersekutu sih bersekutu. Agama sih masih agama. Saleh, berbuat baik.
Tapi apa saudara? Di dalam peribadahan, kita tidak mengakui dan memakai kuasa ilahi. Artinya apa? Gereja Tuhan dilucuti otoritasnya. Sehingga apa yang terjadi saudara? Iblis dengan mudah memborbardir gereja-gereja Tuhan hari ini. Bahkan orang-orang percaya. Itulah kenapa saudara, yang mengangkat tema ini, The Last Servant. Karena apa? Dunia hari ini, dunia yang begitu gelap, dunia hari ini seperti yang kita tahu. Dan saya mau bilang sama saudara, saya tidak nakut-nakuti, tapi ini adalah suatu impresi yang Tuhan taruh bahwa saudara kalau mau berusaha untuk mengubah dunia ini supaya keadaannya baik-baik seperti mungkin sebelum pandemi kemarin. Saya mau bilang, cannot. Kondisinya kan cuma pilihannya gini, saudara mau survive, saudara mau acuh, atau saudara mau protes. Oh yang mana? Survive kan? Saudara mau menggarami laut tentang perekonomian kita, keadaan kita? Cannot. Saudara mau acuh, yang menyesal kita sendiri. Atau saudara mau protes. Kita juga gak mengubah keadaan, betul tidak? Lebih baik apa? Yuk sama-sama survive saudara. Biarlah dunia dengan dunianya, kita anak Allah dengan warga kerajaan surga, hidup memenuhi panggilan Allah. Amin. Walaupun apa? Sulit. Ya, buat daging. Jadi di tengah kesulitan ini, saudara semuanya, surga itu butuh orang-orang. Surga itu butuh pelayan-pelayan yang apa? Humble. Pelayan-pelayan yang betul-betul memiliki hatinya Tuhan. Dan ini langka. Ini barang langka. Dan saya bersyukur saya di hadapan orang-orang langka. Halo. Anda adalah orang langka. Ngomong sama kanan kirinya. Kamu langka. Serius, ini kabar baiknya. Saudara adalah orang langka loh. Bener. Nah, di 2 Timotius ini saudara, Paulus tidak sedang tidak menubuatkan bahwa manusia akan menjadi semakin jahat. Ia menubuatkan bahwa manusia akan menjadi semakin berpusat pada dirinya sendiri. Ini akarnya saudara. Dan ketika self menjadi fondasi sebuah generasi, pelayanan berubah menjadi pencarian pengakuan. Kalau kita berpusatkan aku, dan aku, saudara ketika melakukan sesuatu pasti apa? Butuh yang namanya hormat, butuh yang namanya pengakuan, butuh yang namanya apa? Validasi. Karena pusatnya apa? Aku udah lakuin itu, kamu kemana? Aku udah berkorban loh, aku udah datang pagi loh. Aku udah dijadwalin terus loh. Tapi kan itu gak bisa kita hindari, betul gak? Pikiran dan perasaan itu kita gak bisa hindari. Oleh sebab itu saudara, teman-teman semua, hari ini, kita mau belajar. Bagaimana memiliki hati seorang hamba, supaya apa? Self, diri kita, aku ini, tidak menguasai hidup kita lagi. The last servants bukanlah orang-orang yang sekedar sibuk melayani. Mereka adalah orang-orang yang tetap memiliki hati hamba ketika dunia kehilangan hal itu. That's why saya bilang saudara adalah orang langka. Coba ngomong sama dirinya sendiri, kalau tadi ngomong sama kanan kirinya. Aku adalah orang langka di dunia ini. Aku adalah the last servant. Maka dari itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua, saya punya 5 S yang akan kita bahas hari ini. Apa itu? Self, secret, suffering, servant, and savior.
Satu-satu ya. Sorry, kalau mungkin hari ini agak nggak nyaman, agak nggak enak. Tapi saya percaya, baik buat roh kita, amin. Nah yang pertama saudara, teman-teman semuanya. Self. Ini adalah masalah manusia sejak dari awal. Dosa manusia itu selalu pengen naik. Pengen menggantikan posisinya Tuhan. Lihat dari Eden. Adam dan Hawa. Dibujuk sama iblis apa? Kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Sebetulnya Tuhan juga berfirman. Marilah kita menjadikan manusia, supaya apa? Menjadi serupa dan segambar dengan kita, dengan Allah. Allah sendiri, Tuhan sendiri juga udah menggambarkan saudara dan saya untuk serupa dan segambar. Tapi yang saya mau highlight adalah apa saudara? Jalannya Tuhan itu proses. Manusia selalu apa? Pengen hasil cepat, instan. Itulah kenapa Adam dan Hawa akhirnya apa? Jatuh. Babel. Berulang-ulang saya sampaikan buat saudara semua beberapa pertemuan kemarin. Ya. Itu dibangun satu gedung itu supaya apa? Mengatasi rasa takut. Dan akarnya apa? Nama. Bangsa Israel. Adanya raja itu bukan idenya Tuhan. Saudara boleh cari di Alkitab. Rajanya cuma satu. Tuhan. Pemerintahan bangsa Israel itu digambarkan. Teokrasi. Kata theos dan kratos. Tuhan yang memerintah. Akhirnya sampai satu titik. Bangsa Israel iri. Ngomong sama Saul. Samuel. Ngomong sama Samuel. Beri kami raja supaya kami kayak bangsa-bangsa itu punya raja. Akhirnya apa? Saul yang dipilih. Tapi dipilihnya Saul bukan pilihan Tuhan. Kak, bukankah itu Tuhan yang nyuruh Samuel buat mengurapi Saul? Menyuruh Saul menjadi raja. Iya, tapi karena dipaksa dari bawah. Tapi ide awalnya saudara, blueprintnya bangsa Israel itu gak punya raja selain Tuhan. Karena bangsa Israel memaksa, ya udah nih, gue kasih. Akhirnya apa? Gagal kan? Akhirnya yang repot siapa? Tuhan kan? Dan gak ada raja satupun di muka bumi ini yang berhasil. Betul? Sampai akhirnya Bapak Surgawi mengutus anaknya sendiri, yang tunggal, yang dia kasih, ya udah deh ganti aja deh. Kalau orang Chinese bilang, manusia ini bojai semuanya. Bener gak sih bahasanya gitu? Murid-murid Yesus juga sama. Tuhan, siapa yang terbesar? Siapa yang paling dekat sama engkau Tuhan? Kan gitu. Dan akhir zaman akarnya juga sama, manusia mencintai dirinya sendiri. Nah teman-teman, saudara, Bapak, Ibu semuanya, coba lihat benang merahnya. Sama. Akarnya apa? Selalu ingin menjadi pusat. Aku selalu ingin diakui. Aku ingin selalu besar. Aku pengen divalidasi. Aku, dan aku. Saudara masih ingat gambar ini tuh? Aku, diriku, dan diriku sendiri. Jadi isinya apa? Apa yang aku inginkan, apa yang membuat diriku nyaman, apa yang menguntungkan diriku. Dan manusia berputar-putar di situ terus. Percaya? Siapa yang berangkat ke tempat ini penuh perjuangan. Dari bangun tidur, kayak aduh mager banget. Ini adalah hari di mana aku harus istirahat. Ini adalah waktu aku harus me time. Ini adalah waktu harusnya aku bisa bersih-bersih rumah. Ini adalah waktunya aku masih bisa skincarean. Ini adalah waktunya aku harusnya bisa pergi ke salon, krimpa dan lain sebagainya. Gak salah. Tapi coba cek hati saudara. Ketika kita mengambil keputusan, mau ibadah, mau pelayanan, ada aja sesuatu yang mengikat kita, betul nggak? Ya,
harus bangun pagi. Ya, harus melayani. Iya, ini harusnya aku bisa tidur 8 jam, 9 jam. Kalau saudara ngerasain itu, artinya apa? Kita terbiasa hidup berfokus dan berpusat sama diri kita sendiri. Tenang, saya juga ngalamin dulu kemarin. Karena bertahun-tahun saudara, tahu kan? Saya juga bukan orang yang bergereja, bukan lahir dari gereja lokal. Setiap hari Minggu saya bisa tertawa di hati, kasihan dah lo. Minggu-minggu susah payah, bangun pagi, pergi ke gereja, melayani. Bener, tahunan. Saya udah full timer dari 2010 sampai 2025. 2026 awal sih tepatnya. Itu setiap hari Minggu bebas, saya menjadi manusia yang bebas, freedom. Yang lain bangun pagi segala macam, ada yang bangun subuh. Saya hari Minggu libur. Alasannya apa? Saya dari Senin sampai Sabtu pelayanan. Kalau nggak pelayanan, saya ikuti fellowship. Saya punya persekutuan. Saya juga baca firman setiap hari, berdoa, worship. Hari Minggu, off. Sekarang, rasain. Tapi bersyukur saudara. Panggilan untuk membangun gereja ini bersama saudara semua di tempat ini bukan menjadi beban buat saya. Hari-hari ini saya justru enjoy sama panggilan ini karena apa? Ternyata kalau saya nggak ketemu sama saudara semua di tempat ini, kangen juga loh, asik. Serius tapi, serius. Tiap kali, saya cuma 2 kali kalau tidak salah, saya absen ibadah di tempat ini. 3 sih. Yang ketiga, yang terakhir karena kita semua ibadahnya di Bandung. Gara-gara Niko sama Altea. Yang 2 karena saya pelayanan. Yang 2 waktu saya ke daerah. Lihat di CCTV dari belakang. Pagi-pagi udah pada datang, bonding, minum kopi, makan snack, segala macam. Yang di belakang pada ketawa-ketawa, ada firman Tuhan, segala macam. Aduh, indah banget ya. Tapi itu Tuhan. Ngerti, saudara? Dari yang tadinya hari Minggu, enak-enakan, bebas, segala macam. Saya punya hak untuk apa? Tuhan, aku mau rest. Tapi hari ini tidak bisa memilih lagi. Tapi ketika POV itu berubah, saudara, fokusnya bukan aku lagi, tapi fokusnya karena apa? Panggilan itu merupakan sebuah sukacita. Saya bisa bilang hari ini seperti itu loh, serius. Buat saya kegiatan pelayanan itu bukan lagi beban. Tapi sebuah sukacita sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang tadinya berdosa, Tuhan ampuni. Dan saya boleh melayani. Saya berdoa, saya berharap saudara juga bisa menangkap hati yang sama, amin. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki POV itu, kita tidak memiliki cara pandang itu, saudara. Seperti gambar ini. I, me, dan myself, diriku sendiri. Nah, ada yang tahu gambar ini? Ada yang tahu istilah yang namanya lane hogger? Wahai pengguna jalan yang budiman, yang setia, pernah ketemu? Apa sih lane hogger itu? Gini loh saudara, kalau di jalan tol, ada beberapa ruas jalan. Oke? Nah, jalan yang paling kiri bahu itu untuk emergency. Tapi sebagian orang kadang itu emergency buat nyalip. Yang tahu katakan amin. Jalur nomor 2, yang dibatasi oleh garis lurus itu adalah jalur yang pelan. Yang tengah sedanglah konsisten dengan apa? Speed limitnya. Dan yang paling kanan apa? Untuk jalur mendahului. Tapi dunia dibalik. Yang paling kanan paling lambat. Oke. Paling kiri paling cepat. Kalau kata Ivan dan saya. Plus Anton. Gak tahu Mas Aris. Nah, jujur saudara, jujur.
hampir setiap kali saya menggunakan jalur tol. Sorry ya, buat teman-teman Bogor, saya nggak menyinggung saudara orang Bogor, tapi setiap kali saya ke Bogor, setiap kali ada aja rasa marah gitu. Karena apa? Saya dipaksa untuk jalur paling kiri. Kemarin saya sampai say sorry sama Yabe sama Are karena kami dari Bogor. Guys, sorry ya. Ya, sesekali dan. Nah, gini saudara. Kenapa buat saya marah? Karena gini loh, aturan jelas. Dan itu sekarang ditilang loh. Lane Hogger merupakan kondisi di mana pengemudi berjalan statis dengan kecepatan rendah atau sedang di jalur cepat ketika kondisi lalu lintas di depannya kosong. Yang tadi saya bilang, saudara, setiap kali saya pergi ke Bogor, itu kadang-kadang ular, macet, panjang. Dan setelah saya lewati, gak ada apa-apa. Masalahnya di mana? Ada mobil paling kanan. Itu jujur buat saya masih struggle. Ya, saya kesel gitu. Kesel gini, kamu kok egois banget ya. Kak, kan dia belum tahu, ngerti loh. Betul, tapi kalau kamu pengguna jalan, at least kamu tahu rambu-rambu lalu lintas dong. Jangan-jangan Simu nembak loh. Saya berani bilang gini, saya nggak nembak Sim. Ayo, mau apa? Asik. Boleh dong. Iya, saya jalani ujiannya. Walaupun pernah gagal, tapi saya coba lagi. Dan akhirnya apa? Puji Tuhan dapat. Emang kamu gak baca rambu-rambu? Paling kanan itu sebenarnya apa? Jalan untuk mendahului. Kalau kamu statis, ikuti speed limitnya, please di tengah. Nah, apa yang pengen saya sampaikan buat teman-teman semuanya? Karena gini loh, kita melihat keegoisan di sekitar kita, bahkan diri kita juga, pelakunya. Perlu diakui. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah apa, saudara? Yang terjadi di sini. Orang ini memakai jalur yang seharusnya dipakai banyak orang, tapi untuk kepentingannya sendiri. Nyantai, gak usah buru-buru. Akibatnya apa? Semua kendaraan di belakangnya harus ngerem. Mungkin lalu lintasnya jadi melambat, dan orang lain kehilangan momentum. Kemacetan terjadi bukan karena jalan sempit, tetapi karena satu, orang tidak mau bergeser. Demikian juga teman-teman saudara dan Bapak Ibu semuanya. Sama kehidupan rohani kita loh. Masalah terbesar, self. Bukan selalu karena kita melakukan dosa besar. Tapi sering sekali masalahnya adalah apa? Aku terlalu memenuhi jalur hidupku sendiri. Si akunya itu loh. Terlalu dominan. Aku yang menjadi pusat. Aku yang harusnya didengar. Aku yang harusnya apa? Diprioritasin. Aku yang harusnya apa? Dimengerti. Aku yang harusnya apa? Dihargai. Aku yang harusnya menang. Aku yang harusnya dapat ini. Sama seperti ini. Akhirnya apa saudara? Yang jadi korban siapa? Orang-orang sekeliling kita. Saya berharap ini menjadi perenungan kita semua saudara. Karena dosa pertama bukan makan buahnya. Tapi dosa pertama adalah apa? Keinginan untuk mengambil posisi Allah. Dan dunia. Akhirnya apa? Mengajarkan yang namanya kita terus berkompetisi. Supaya apa? Kita naik, dan naik. Tapi, ada sedikit typo. Gospel bicara tentang apa? Membawa kita untuk apa? Turun ke bawah. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 23, 11-12 dikatakan demikian. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Rumusnya beda loh. Dunia, ayo kamu harus naik. Tapi Injil berkata apa? Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Amin, saudara. Nah, kalau begitu, pertanyaannya ini, keresahan saya. Apakah masih ada harapan
dengan kondisi seperti itu. Ketika dunia dipenuhi orang yang mencintai dirinya sendiri, apakah Tuhan masih memiliki orang-orang yang hidup baginya? That's why S yang kedua adalah secret. Tuhan selalu menyimpan orang-orang yang setia. Makanya seperti saudara, itu adalah orang-orang langka. Karena apa? Ini adalah satu jawaban doa. Baru hari Rabu kemarin kita doa di tempat ini, saudara. Setiap hari Rabu ada doa di tempat ini jam 10 sampai 11. Atau 11 sampai jam 12. Waktu kami worship di sini, waktu kami berdoa di sini, saudara. Tuhan kasih satu message. Karena keresahan itu Tuhan, ini dunia udah kayak gini loh. Ini gimana nanti generasi di bawah kita, gereja nasibnya kayak apa, umat Tuhan kayak gimana, nanti pemimpinnya gimana, dan seterusnya. Itu bisa bikin saya nangis loh, itu bikin saya bergumul. Dan akhirnya Tuhan jawab dengan ayat ini, saudara, di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 dan 18 ya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini teriakan siapa? Elia. Karena di zaman Elia, itu dosa udah menguasai manusia. Makanya ada nubuatan apa? Tuhan akan mengutus roh Elia. Karena di waktunya Elia sudah posisi ayah, posisi imam, posisi bapak, itu udah terdegradasi. Buktinya apa? Ahab dan Isabel. Posisinya Raja Ahab turun. Posisinya Ratu Isabel lebih tinggi. Itulah kenapa menjadi nubuatan. Aku akan mengutus roh Elia sekali lagi. Untuk apa? Memulihkan anak-anak kembali kepada siapa? Bapak-bapak. Karena faktor ini. Ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan, berapa saudara? 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ini pergumulan saya. Saya bertanya, Tuhan masih adakah generasi nanti ke depan orang-orang yang betul-betul mengkhususkan hidupnya buat Engkau Tuhan? Dan Tuhan kasih jawab ini, ada. Tenang aja. Salah satu, salah dua, salah tiga, salah puluhannya ada di tempat ini. Amin. Amin. So, jadi kalau teman-teman dan saudara merasa hari-hari ini hidupnya kayak lagi bergumul, tapi jawaban Tuhan belum ada. Saya mau bilang, akar teman-teman sedang apa? Dibawa turun ke bawah. Sampai kuat. Saudara dan teman-teman dibawa sama Tuhan dan ada di dalam kurungan. Iya betul. Tetapi apa? Itu akan menyelamatkan kita loh. Saudara mungkin hidupnya dibatasi. Kok enggak, saya anak muda, kok enggak seperti dia ya? Kok enggak sukses seperti dia? Gaji saya kok enggak segede dia ya? Kita suka membandingkan seperti itu. Tapi saya mau bilang secara khusus buat generasi anak muda. Teman-teman semua sedang dipersiapkan untuk hari esok. Amin. Untuk generasi yang akan datang, Tuhan persiapkan saudara semua untuk apa? Pahlawan generasi. Tangkap ini, saudara. Surga tidak mencari orang yang terkenal. Surga mencari orang yang setia. Ini yang saya hidupi. Saya bukan orang jago, saya bukan orang yang kuat, saya bukan orang yang tahan banting, saudara. Tapi saya mau bilang, saya orang yang mau belajar taat dan setia. Bukan karena skill, bukan karena kapasitas, bukan karena kemampuan. Saudara kalau ngomong di tempat ini pasti banyak lebih jago dari saya. Pengetahuan kebenaran firman jauh lebih banyak mungkin teman-teman semua. Yang lebih kreatif, yang lebih dalam daripada saya akui. Tapi satu hal saya mau bilang sama teman-teman. Keputusan saya untuk ada di tengah-tengah di sini, ada di depan saudara, bukan karena saya jago, bukan saya pandai, bukan saya paling ahli. Tapi saya mau belajar taat dan setia sama Tuhan. Amin. Yuk kita melihat saudara, teman-teman semuanya. Kalau saudara dan teman-teman ada di dalam
ruang rahasianya Tuhan hari ini, kok kayaknya belum kejawab doa saya, kok kayaknya masih begini-begini aja. Karena apa? Teman-teman dan saudara Bapak Ibu lagi direndah hidupnya, dipersiapkan untuk hari yang akan datang. Pagi hari ini waktu saya menyelesaikan persiapan khotbah hari ini saudara, Tuhan ingatkan kepada saya, berapa tahun yang lalu, sekitar 2010, oke? Itu masa di mana saya nggak banyak pelayanan, saya banyak duduk diam. Beberapa buku saya sikat habis, berjam-jam sambil minum kopi hitam, asik. Serius. Di meja sambil ngopi, seruput kopi, baca-baca, nulis. Saya sampai punya satu buku, saudara, isinya apa? Rangkuman kayak khotbah. Waktu itu saya bilang, ngapain sih? Kayak pendeta aja, kayak hamba Tuhan aja nih gue. 2010. Dan ternyata apa saudara? Tuhan sedang prepare. Tuhan sedang persiapkan. Saya dimasukkan di dalam ruang rahasianya Tuhan. Dipendem dulu. Karena kalau dikeluarin hari ini, saya mungkin bisa mati. Mungkin tanaman saya kalau dikeluarin waktu itu, saudara, ketika musim berganti, gone. Nangkep. Jadi kalau teman-teman lagi teriak, mengerang di dalam hati, kapan Tuhan waktunya? Kok kayak begini terus, kok begini terus, kok begini terus? Saya mau bilang sama teman-teman dan saudara, Bapak Ibu semua, ada di dalam ruang rahasianya Tuhan. Amin. Nah, ini yang paling enak. Suffering. Kenapa? Saya akan ajak teman-teman dan Bapak Ibu semua untuk menormalisasi yang namanya menderita. Katakan sama kanan kirinya, menderita sama-sama yuk. Teman-teman, saya pernah baca satu artikel ya. Ketakutan terbesar manusia ada 3. Yang pertama keamanan, yang kedua adalah takut mati, yang ketiga adalah takut menderita. Cek hatinya teman-teman semuanya. Bener gak? Pertama, takut keamanan. Iya, semua orang pasti pengen yang aman-aman aja, betul gak sih? Yang kedua, takut mati. Siapa di sini yang nggak punya takut mati? Saya masih. Yang ketiga, takut menderita. Takut sengsara. Tapi apakah kebenaran firman berkata apa, saudara? Nah, kita belajar dari kisah Alkitab ya. Tidak ada hati hamba tanpa proses. Yusuf, dia harus belajar dari penjara. Musa, dia belajar di padang gurun. Daud belajar waktu apa? Dia dikejar-kejar sama Saul. Waktu dia mengembalakan kambing domba. Dan Petrus belajar melalui kegagalan. Kegagalan waktu apa? Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Malu gak? Malu banget. Sedih gak? Sedih banget. Kebayang gak sih kita jadi Petrus? Yang sok-sokan. Udah, Tuhan, kalau ada sampai menang kamu, biar aku aja yang ngadepin. Siapa lu? Apalagi lu? Apa lu? Gak ada logo hidup lu, asik gak? Ampun Pak. Itu Petrus. Tiba-tiba Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan akhirnya apa? Ketika itu kejadian, hancur hati enggak Petrus, saudara? Hancur hati. Namanya proses. Saya ulang. Namanya proses itu menyakitkan. Siapa di sini yang nge-gym? 1, 2, 3, 4. Itu kan butuh komitmen, benar gak sih? Kalau saudara punya goal, body goal yang paling gak oke lah, kenceng lah gitu ya. Ada sacrifice gak? Banyak. Waktu, rasa males, betul gak? Otot yang sakit. Emang orang nge-gym, orang badannya bagus-bagus, emang hidupnya nyaman? Enggak loh.
makannya dibatasin. Terus apa? Kaki, tangan, nyeri-nyeri setiap hari tanpa orang tahu. Kelihatannya aja apa? Ih, gini gitu ya. Tapi penderitaannya di tempat yang gak kelihatan banyak. Di situ saya mulai mengerti, saudara, teman-teman semua, kalau kita ngerti kebenaran firman, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Dan jiwa kita mengalami apa? Pemulihan. Dan tubuh kita juga akan mengalami kesehatan. Amin. Itu basic. Ada firmannya. Paulus sampai bilang apa? Semoga kiranya apa? Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna sampai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita mesti melihat, saudara, bahwa tubuh kita yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ini Tuhan pelihara loh. Tapi ketika kita mau memutuskan hidup sehat, susah nggak? Susah. Struggle nggak? Struggle. Menderita nggak? Menderita. Makanya apa? Rasa sakit bukan selalu hukuman. Kadang itu adalah kurikulum di dalam kehidupan kita. Kalau saudara tahu rasa sakit, saudara akan bisa membawa diri. Oke? Disuntik sakit nggak? Kalau lengan saudara lagi disuntik, atau bagian tubuh saudara ada yang disuntik, sakit nggak? Sakit kan? Tapi kadang-kadang kita tidak bisa memilih kalau itu jalan satu-satunya, benar nggak? Lebih baik apa? Kamu lebih ngendorin otot kamu, atau kamu mau tegangin otot kamu waktu disuntik. Pilihannya kan itu. Kalau ditegangin malah apa? Malah sakit. Ya udah. Mau disuntik, ya rasanya begitu. Ya udah tahan. Kalau diproses gak enak, Kak. Komitmen itu susah, Kak. Ya iya. Siapa yang bilang enak? Bangun pagi itu susah, Kak. Iya. Setuju. Kita harus berjuang. Amin. Kalau saudara mau naik level ke satu level ke level lain, butuh apa? Butuh tes. Oke? Tes itu enak nggak? Nggak enak. Ujian itu enak nggak? Nggak enak. Butuh persiapan banyak. Kak, tapi aku nggak mau melangkah. Aku takut gagal. Aku takut. Iya sama pikirannya. Tapi apa? Kita nggak bisa skip proses itu loh. Betul nggak? Kalau saudara harus gagal satu level yang harus saudara terima, ya sudah. Terima dulu. Kalau jalannya harus naik itu pegel, gak enak, perih, segala macam. Ya kalau itu jalan satu-satunya apa? Lewatin. Saya mau kampanyekan ini. Normalisasikan rasa sakit dalam proses. Jangan normalisasikan dosa. Karena karakter tidak dibangun oleh kenyamanan. Tetapi karakter dibangun oleh apa? Tekanan. Pressure itu enak gak? Nggak enak. Tapi kan otak kita dilatih untuk apa? Menghindari yang namanya apa? Tekanan. Ya, kalau teman-teman mempelajari cara kerja otak ada dua, flight or fight. Ya, terbang atau lawan, tinggalin atau jalanin. Lebih banyak apa? Terbang, flight. Nah, mulai hari ini saudara, yuk normalisasi rasa sakit waktu saudara, Bapak Ibu di dalam proses, di dalam tekanan. Kalau tekanan itu jangan dihindari, kalau itu harus dilewati, ya sudah. Waktu saya tinggal sedikit, tapi saya mau ngomong satu kesaksian. Niko, beberapa kali, manusianya ada, beberapa kali bilang, curhat sama saya, Kak nggak tahan di kerjaan ini. Kak nggak tahan. Udah berapa kali, Tik? Ratusan, lebih. Berkali-kali pengen pindah, pengen keluar. Saya cuma bilang, ya udah mau keluar, keluar aja. Itu kan hak kamu. Tapi saya cuma bilang sama dia gini, satu hal, saya mau bilang sama kamu nih, kamu laki-laki.
Kamu pejantan tangguh, asik. Kamu sumber, kamu imam. Kalau kamu nggak belajar di dalam tekanan hari ini, kamu mau sebentar lagi. Waktu kemarin ya, belum merit. Kalau kamu nggak melewati tekanan ini, nanti kamu jadi kepala rumah tangga. Kamu akan gugur di tengah jalan. Kamu bawa orang lain loh sekarang. Mungkin prosesnya enak nggak? Nggak enak. Dia kepala di kaki, kaki di kepala. Coba praktek. Tidurnya udah bolak-balik dia. Saudara tidur, dia baru, saudara bangun, dia lagi tidur. Saudara beraktivitas, dia masih tidur. Saudara tidur, dia beraktivitas. Tapi kan itu hidup yang harus dia lewatin, bener nggak? Suffering, penderitaan, itu sometimes kita harus lewatin, nggak bisa di skip. Berikutnya. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1-3. Saya tidak baca secara penuh, tapi teman-teman saudara boleh foto ya. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Perhatikan, kata persenjatai. Artinya apa saudara? Mulai taruh di dalam otak saudara, pikiran saudara bahwa ikut Yesus, itu pasti akan menderita. Ngomong sama sebelahnya, kamu bakal menderita bersama-sama Kristus. Ayo, berani gak? Kamu bakal menderita bersama Yesus. Taruh. Serius, karena apa? Kalau kita nggak punya persenjatai pikiran seperti itu, saudara, Bapak Ibu, oke, kita akan memilih tempat yang aman, nyaman, dan terus-terusan yang kita cari. Akhirnya apa? Nanti kita akan membangun Babel loh. Arahnya ke sana. Oke. Nah, ayat yang berikutnya, 1 Petrus 2 ayat 21-23. Sama saya akan baca di awalnya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena apa? Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa? Teladan bagimu. Jadi saudara, menderita, suffering, atau rasa sakit di dalam proses, itu hal lazim, normal, wajar. Saya berharap dengan saya bilang demikian, saudara dan Bapak Ibu mulai deal dengan rasa sakit dalam proses yang saudara harus lewati. Karena tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Betul? Yesus meninggalkan teladan itu. Boleh kita bilang teladan Yesus untuk mengasihi sesama, teladan Yesus untuk berbagi, murah hati, betul. Tapi sering nggak dengar ini? Teladan Yesus yang telah menderita buat kita. Teladani. Nah, yang berikutnya saudara, S yang keempat, servant. Kerajaan Allah mengukur kebesaran dengan cara yang berbeda. Ya. Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya merenung pagi hari ini, kenapa ya setiap orang percaya kok ujungnya disuruh melayani ya. Jawabannya cuma satu, ya Tuhan Yesus datang ke muka bumi untuk apa? Menjadi pelayan. Jadi saudara di gereja lokal dimanapun saudara berada, atau bahkan di tempat ini, di tempat lain, saudara di dalam pelayanan dimanapun juga saudara berada, saya mau bilang, ujung-ujungnya memang kita harus jadi pelayan Tuhan sih. Karena apa? Hati hamba, hati yang melayani, itu yang Tuhan sedang ajarkan buat kita semua. Jadi tanda tanya besar kalau kita bertahun-tahun jadi orang percaya tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi satu hal yang pengen saya juga sampaikan buat saudara. Pahami perbedaan ini, volunteer dan servant. Volunteer itu melayani ketika apa? Yang nyaman. Kalau aku lagi baik-baik aja, kalau aku lagi nggak ada masalah, kalau aku lagi available, kalau aku lagi punya waktu, kalau aku lagi happy. Servant apa? Melayani karena mengasihi Tuhan. Nggak peduli keadaannya. Saudara ingat bulan lalu kita bersaksi?
kita di tengah badai, kita di tengah suffering, kita terus melayani. Karena kita belajar teladan Yesus. Kalau lagi melayani mah ya melayani. Masalah ya masalah. Beda kan? Volunteer mengerjakan apa yang saya suka. Pelayan mengerjakan apa yang ditugaskan. Volunteer apa untungnya buat saya? Servant apa? Apa yang bisa saya berikan? Saya nulis ini. Aduh, berat juga ya. Volunteer berhenti ketika tidak dihargai. Servant tetap setia meski tidak menguntungkan. Inilah goalnya, saudara. Kita menjadi seorang pelayan yang memiliki hati hamba. Jadi melayani bukan tentang fasilitas, bukan juga menjalankan tugas, tetapi melayani itu memberi nyawa. Yaitu apa? Kenyamanan, apa yang kita pegang. Dan yang terakhir, saudara, S yang kelima, yaitu Savior. Oke, boleh di next? Ya. Yesus bukan hanya mengajarkan hati hamba, tapi apa? Dia sendiri hambanya. Dia nggak cuma jago ngomong, dia nggak jago khotbah, saudara, tapi dia pelaku. Di dalam Filipi 2, ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Anda lanjutkan ayatnya, bilang apa? Walaupun dia punya kesetaraan Allah, tapi dia nggak memegang itu, dia taruh, dia turun ke bawah, dia tinggalin. Untuk menjadi apa? Manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, doulos atau budak. Budak itu nggak ada nilainya. Saya tahunya dari mana? Di Sumba itu masih beberapa memegang adat itu. Kalau namanya budak itu bisa diperjualbelikan, bahkan bisa diberikan seperti barang. Dan ekstrimnya, saudara, kalau saya mau bilang, budak itu bahkan bisa dipakai sama tuannya. Itu nggak dosa. Bayangin, Yesus yang duduk di atas tahta bersama dengan Allah Bapa. Dia tinggalin mahkota itu, dia tinggalin semua fasilitasnya. Dia menjadi seperti manusia, dan bahkan dia menjadi manusia. Bukan cuma menjadi manusia, dia ambil rupa paling bawah, jadi budak. Bahkan dia mati, saudara, di atas kayu salib. Mengambil kematian yang gak lazim. Tuhan Yesus disalib itu adalah dosa atau status penjahat yang gak ada nilainya sama sekali. Saudara kebayang apa yang dia sudah bayar dalam hidup saudara dan saya. Kalau boleh saya rangkum begini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Lihat ya, bahwa Tuhan turun dari surga menjadi manusia. Dan dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya, mengambil bagian yang rendah serendah-rendahnya. Dia jalani. Dia pikul salib. Sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Kurang apa coba? Nah, ini yang pengen saya normalisasi buat saudara sebagai orang Kristen. Amin. Kalau saudara direndahkan, udah paling rendah, diinjek, diludahi segala macam, ya udah. Kalau harga dirinya diinjek-injek, ya memang kita nggak punya harga diri. Memang masih ada tag-nya. Kan dibeli dengan darah Yesus, lunas. Loh, apa yang mau dipertahankan coba? Kita tuh orang tebusan. Kita gak punya harga. Harga diri kita cuma satu, siapa? Yesus yang hidup di dalam diri kita, amin. The last servants bukanlah orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang telah mati terhadap dirinya sendiri. Sehingga Kristus bebas hidup melalui saudara dan saya, amin. Maukah saudara menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terakhir? 1, 2, 3. Kalau saya boleh recap. Self itu adalah musuhnya hati hamba.
Secret adalah tempat Tuhan membentuk hati hamba. Suffering itu adalah sekolah buat kita memiliki hati hamba. Servant adalah gaya hidup hati hamba. Tangkap ini, saudara. Kalau saudara harus mikirin orang lain, melayani satu dengan yang lain, itu adalah gaya hidup, itu adalah lifestyle kita. Amin. Jadi kalau di mana-mana saudara mikirin, kok dia belum dapat makannya, Anda share, Anda bagi. Kalau misal teman-teman harus menolong, membantu sesama, padahal saudara butuh ditolong, itulah lifestyle kita. Amin. Karena apa? Savior adalah sumber hati hamba itu sendiri. Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kah? Pasti kan? Itu udah bawa hati hamba. Jadi nggak heran saudara kalau hidup saudara dibawa turun. Halo. Aneh ya? Kita manusia pengennya naik. Yesus yang ada di dalam hidup kita maunya turun. Makanya kita stuck di tengah. Karena apa? Tempur. Tuhan aku ke sana. Enggak, aku mau ke situ. Makanya kita jalan di tempat. Tapi hari ini saya berdoa. Saudara nangkep hati hamba ini. Kita direndahkan, nggak apa-apa. Karena sama seperti kalau sudah punya duit, coba Anda remas-remas, Anda injak-injak sampai kotor. Nilainya masih sama nggak? Sama, nggak pengaruh. Saya tutup dengan kalimat ini. Last servants akan menjadi jawaban Tuhan bagi the last days. Surga butuh saudara. Surga butuh Bapak Ibu. Amin. So kalau hidup saudara hari ini lagi banyak sufferingnya, banyak penderitaannya, lagi bayar harga, hati saudara lagi nggak nyaman, lagi tercabik-cabik, kasih ke Tuhan. Maukah saudara memberikan hidup saudara buat Tuhan? Amin. Satu hal. Normalisasi rasa sakit saat proses. Normalisasi rasa sakit waktu saudara ada di dalam tekanan. Please, jangan skip proses itu. Karena kalau saudara lakukan itu, saya percaya, hidup Bapak Ibu saudara akan di dalam promosi Tuhan. Amin. Saya ajak saudara mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus dan saya undang tim worship untuk naik.